tahu nggak ya? Kalau sudah tahu silakan tulis di kolom komen. Menurut buku zaman dahulu atau ancient text, yang jelas bukan buku Kama Sutra loh ya, kaulah pakar. Apa kata dunia? Contohnya, di abad ke-17 ada sebuah buku yang mencoba merangkum ide Ptolemeus. Ini bukunya. Dan di video ini saya akan kembangkan ide Ptolemeus ini ke arah 3D atau 3 dimensi di koordinat kartesian seperti ini. Apa kata dunia? Kemudian serta-merta saya gabungkan dengan atau connected dot daripada Ptolemaic Universal Expansion, Drag Flow, Galaxy Arm, Galaxy Vortex, Galaxy Collision, Wormhole, dan lain-lain dengan Cartesian koordinat tadi. Apa kata dunia? Seperti yang kaulah pakar ketahui semua, segmen ini selama ini masih berjalan sendiri-sendiri. So, apa jadinya jikalau mereka kita jodohkan mereka dan gabungkan hingga bersatu padu akhirnya? Apa kata dunia? Para kaulah pakar, inilah quantum congruent theory for everything atau teori kuantum sewangun untuk everything. Everything di sini adalah alam semesta dan beserta isinya, seperti atom, kosmos, dan lain-lain. Tolong tulis ide Anda di kolom komen di bawah ini ya. Kira-kira apa kata dunia? Buku Harmonia Makrokosmika ini ditulis oleh Andreas Celerius dan dipublikasi pada tahun 1660 oleh Johannes Jasonius. Buku ini adalah rangkuman daripada semua sistem planet yang ada pada saat itu, yaitu yang ditulis oleh Claudius Ptolemy, Nicolaus Copernicus, dan Tycho Brahe. Mudah-mudahan saya tidak salah membaca nama-nama mereka. Jadi ini bukunya cukup bagus ya. Berikutnya Anda bisa meninjau sendiri apa kata buku ini.
Kalau mengenai universe expansion sendiri, di sini ceritanya sudah ada di mana-mana, jadi tidak ada yang baru. Jadi kaulah pakar sendiri bisa mencari di sumber-sumber yang terpercaya, ya. Yang menarik di sini adalah tabrakan galaksi atau galaxy collision. Di sini ada beberapa hal yang mungkin akan saya garis bawahi, yaitu yang pertama mengenai tabrakan, ya. Tabrakan di sini ya kita bisa membayangkan ya seperti yang dilukiskan oleh film-film Hollywood, atau Anda bisa membaca di mana-mana, sudah dibahas di mana-mana, ya, di buku, ya, di film-film. Tapi yang saya mungkin agak mengkhususkan diri bahwa kayaknya lebih afdol kalau melihat bahwa collision ini terjadi seperti nuclear fission, di mana tabrakan dua atom yang mana akan memberikan pecahan atom kecil lainnya. Ya, jelasnya itu akan terjadi di planet atau antar galaksi. Jadi kira-kira misalnya ada pulsar star, ya, atau spinning neutron, ya. Itu mungkin yang terjadi seperti di atom, dunia kimia, ya, di mana ada neutron, ya, yang terpecah, ya, menjadi gamma ray, alpha, beta, dan seterusnya, ya. Itu yang kita bisa bayangkan bahwa itu yang terjadi. Terus satu hal yang mau saya garis bawahi lagi, yaitu mengenai waktu tabrakan, ya. Kalau yang diterima umum dalam dunia astronomi itu berkata bahwa 10 billion, ya, years, atau kira-kira berapa, ya, angkanya terlalu besar. Jadi kira-kira kaulah pakar bisa mencari tahu sendiri apa itu 10 billion years, ya, tahun, 10 billion tahun, ya. Tapi yang saya mau cross check itu adalah cukup unik, yaitu dari Yugas, ya, kalendernya orang India. Itu kalender yang sangat kuno. Di situ dinyatakan bahwa, ya, dari poin ke poin itu kira-kira berjarak 12.000 tahun saja, ya. Jadi kalau kita ambil 12.000 ini di cross checkkan dengan 10 billion tadi, jadi hanya ada dua kemungkinan yang terjadi di sini, yaitu pertama, kita terlalu underestimate, ya. Underestimate itu istilahnya kecepatan galaksi bergerak di angkasa luar itu kita anggap bahwa kecepatannya terlalu rendah, ya, menurut kita, karena butuh billion, ya, 10 billion itu untuk mencapai tabrakan, ya. Jadi kira-kira itu yang terjadi. Kalau misalnya kecepatannya sudah benar, berarti konversi kalendernya yang mungkin agak kurang tepat, ya. Jadi kita butuh konversi kalender itu ditinjau ulang lagi. Misalnya, itu hanya misalnya, ya. Jadi bukan benar-benar terjadi, cuma kita
Di sini namanya rhetorical question ya. Rhetorical question itu dalam bahasa Indonesianya adalah pertanyaan retorikal atau pertanyaan yang tidak dibutuhkan jawaban ya. Jadi ini hanya bertanya, sekedar bertanya. Tapi apa kata dunia? Ptolemaic itu di dalam koordinat Kartesian itu diberikan terdiri dari dua koordinat Kartesian sebenarnya, digabungkan tegak sama lain atau selisih 45 derajat ya, selisih jarak antara mereka 45 derajat. Itu yang seperti ini. Jadi, kalau planet-planet berputar dalam lingkaran, maka mereka akan menuju sebuah titik, dan titik itu seakan-akan berkembang kembali, padahal jarak mereka satu sama lain tetap dan sangat jauh. Sehingga itu adalah, atau istilah kita di sini, paralaks ya. Paralaks itu semacam bahwa sebetulnya seakan dari mata melihat bahwa itu sebetulnya bersatu, pada kenyataannya jarak mereka satu sama lain sangat jauh. Kalau universal expansion itu kira-kira seperti kaulah pakar ketahui, itu adalah di mana kita hanya melihat dari satu sisi, yaitu semua sumbu yang ada di aksis Z ya. Kira-kira seperti ini. Di sini dipresentasikan berwarna biru. Drag flow sendiri cukup baru, yaitu mereka meneliti bahwa sebetulnya kosmos ini menyusut menuju satu titik ya, hingga di sini juga sama dipresent oleh sumbu Z tadi, hingga sumbu Z ini menuju satu titik ya di tengahnya, dan lalu kembali expand atau kembali menyebar hingga mencapai maksimum lagi. Yang berikut adalah galaksi AM. Galaksi AM ini juga sama, jadi saya hanya mengambil dari Ptolemaios tadi, yaitu yang berwarna hijau atau yang sumbu Y. Nah, sumbu Y ini kita melihat bahwa kalau diputar, dianimasikan, seakan-akan itu adalah galaksi AM. Hal yang sama juga terjadi pada vortex. Vortex sendiri seperti air yang turun di dalam lubang, itu juga dipresentasikan oleh sumbu X ya, atau di sini berwarna merah ya. Kalau kita lihat lebih lanjut, itu seakan-akan ada dua aliran arus yang berputar-putar atau vortex. Yang berikut adalah galaksi collision atau tabrakan antara galaksi ya. Ini agak unik karena yang kita meninjau adalah epicycles. Epicycle sendiri adalah sebuah lingkaran kecil yang ada di antara lingkaran besar ya. Pasti kayaknya saya kayak Pak Tino Siding ya, ngomong lingkaran kecil dan lingkaran besar. Tapi itu yang akan saya terangkan di sini, bahwa lingkaran kecil ini ya, kalau hanya dua, mereka akan mendekati satu sama lain, dan itu akan terjadi tabrakan ya, seakan-akan tabrakan, tapi memang ada yang tabrakan ya. Jadi hal tabrak menabrak ini agak unik ya,
Karena bagaimanapun ada 3 yang terjadi. Ya, misalnya ada 3 buah epicycles, maka cycles berikutnya akan mengantar satu sama lain. Ya, maksudnya mendekati diri satu sama lain. Ya, yang dari misalnya A dan B dan C, ya kita contoh. Jadi si A ini akan mendekati B, setelah itu menjauh dari B dan akan tetap berlanjut hingga A ini mendekati C, hingga akhirnya berlanjut memisahkan diri dari C dan berputar kembali. Ya, jadi di sini saya hubungkan dengan wormhole. Misalnya kalau kita berpikir bahwa wormhole itu ada, semestinya kita menebeng planet galaksi A. Ya, kita bisa dari, katakanlah kita ada di B, kita nebeng ke A, jadi hingga A itu kita menuju ke C. Itu adalah transformasi yang menurut saya itu wormhole. Ya, entah bagaimana para kaula pakar punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Yang berikut adalah definisi. Di sini agaknya saya hanya menyimpulkan bahwa selama ini yang Anda tahu bahwa ada cerita legenda, ya, yang sudah kuno, yaitu, ya, ini agak ceritanya mungkin para kaula pakar sudah ketahui ceritanya. Ya, saya tidak membahas cerita ini lebih mendetail karena ini agak di luar. Saya hanya menganalogikan bahwa selama ini